Sudahkah baca Al-Quran hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim memiliki kemuliaan, ketinggian derajat, keagungan, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang kami bacakan tadi. Ya ayuhan nas, Allah katakan, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi segala macam penyakit yang ada dalam hati, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kaum muslimin, dalam ayat tersebut sekurang-kurangnya Allah sebutkan 4 perkara atau 4 kemuliaan, keutamaan Al-Quran. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin, bagaimanakah Al-Quran itu akan menjadi peringatan untuk kita, menjadi mau'izah, menjadi obat penyembuh segala macam penyakit yang ada dalam hati, mengobati kesyirikan, penyakit hati dari kemunafikan, hasad dan dengki. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk dan rahmat untuk kita? Maka tidak lain, yang pertama adalah dengan kita membaca Al-Quran. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafus salih, di antaranya para sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau mengatakan, man kana yurid an ya'lam annahu yuhibbullah azza wa jalla falyu'rid nafsahu ala Al-Quran. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadapkanlah orang tersebut dengan Al-Quran. Sahabat mengatakan, kalau kita ingin mengetahui, jika kita mengklaim diri kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Orang-orang terdahulu, di antaranya Abu Suja' rahimallahu ta'ala, ketika beliau di ujung hayat, di ujung umur beliau, ketika menjelang sakaratul maut, beliau mengatakan, inni khatamtu al-Quran fi hadzal bait 3000 marrah fi shalah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengkhatamkan Al-Quran di rumah ini 3000 kali di dalam salat. Demikianlah kaum muslimin perbedaan kita dengan orang-orang terdahulu salafus salih. Kita dibedakan dengan Al-Quran. Maka seorang syekh ketika ditanya, yaitu guru kami Syekh Ahmad Isa Al-Maqsurawi, ketika beliau ditanya tentang bagaimana orang-orang terdahulu berinteraksi dengan Al-Quran, beliau menjawab, sebagaimana kita pada saat ini berinteraksi dengan ponsel kita, HP kita, gadget kita. Kita lihat, jika kalau kita meninggalkan ponsel kita, maka seolah-olah ada yang hilang dari bagian tubuh kita.
Demikianlah orang-orang terdahulu, para sahabat, para salafus saleh. Mereka senantiasa mengisi waktu-waktu mereka dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan di antaranya mereka ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali dalam salatnya. Ada yang mengkhatamkan setiap malam dalam salatnya. Sebagaimana Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan memberikan keutamaan pahala yang luar biasa bagi yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. Wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf, baginya 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah 30 pahala. Masya Allah, terlebih lagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Syahrul Quran, syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulannya Al-Quran, di mana-mana kita melihat orang membaca Al-Quran. Pada bulan ini Allah buka pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka, bahkan Allah belenggu syaitan supaya kita bisa mudah dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, mulai detik ini ke depan, mari kita bersama-sama kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, interaksi kita dengan Al-Quran. Kita luangkan waktu kita, bukan menunggu waktu luang kita, melainkan kita jadwalkan dalam hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita bersemangat membaca Al-Quran, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Serta sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya, menjadi syafaat bagi pembacanya, menjadi syafaat bagi kita yang membaca Al-Quran, yang senantiasa istiqamah mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini, mari bersama-sama sekali lagi kita jadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terbaik kita. Kalau seandainya hari-hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu kita belum sempat mengkhatamkan Al-Quran, maka sekaranglah saatnya. Jikalau bulan yang lalu, tahun yang lalu, di Ramadan yang lalu kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, maka di tahun ini kita mengkhatamkan lebih dari itu. Kalau kita di tahun yang lalu menghatamkan 10 kali, maka kita di tahun ini kita khatamkan Al-Quran lebih dari itu. Kita jadikan bulan ini adalah bulan menjadi Ramadan terbaik kita, dan menjadi bulan di mana interaksi terbaik kita bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah bersama Al-Quran. Maka dari itu, kita luruskan niat kita, kita berazam dalam hati kita, kita ikhtiarkan betul-betul dalam kehidupan kita, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membantu kita, menjadikan hati-hati kita senantiasa terhubung dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum ataupun ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Kalau pemirsa ataupun kaum muslimin seandainya ada pertanyaan
yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, maka kami tunggu supaya teman-teman dan kaum muslimin semua bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada. Insyaallah akan senantiasa kita usahakan untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus fastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya berada di bulan Ramadan, bisa bersama-sama menikmati suasana yang jarang terjadi di dalam satu tahun, yaitu adalah bulan Ramadan.
Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui pada saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ini yang bisa kita manfaatkan pada bulan ini. Dan yang pastinya jarang terjadi pada 1 tahun, yaitu hanya 30 hari. Contohnya ada banyak sekali. Cuman saat ini saya akan menyampaikan salah satu keutamaan yang sangat simpel, sangat praktis, tapi manfaatnya itu sangat besar. Jadi ada hadisnya, silahkan teman-teman persiapkan dulu pensil atau pena dan buku tulis, bisa kalian catat. Biar nanti kalau misalkan bisa dibutuhkan, bisa ngelihat buku tulis teman-teman. Hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya adalah man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis ini yang bisa teman-teman dengarkan tadi sangat simple, praktis, hanya butuh keikhlasan dalam melaksanakan puasa Ramadan. Tapi ada beberapa di antara kita yang melaksanakan puasa Ramadan itu masih belum ikhlas. Contohnya adalah salah satunya puasa karena orang lain. Misalkan saya puasa karena disuruh guru saya puasa karena disuruh orang tua saya puasa karena ingin dilihat orang itu alim, saya puasa karena ingin dilihat orang itu soleh. Nah, hal-hal ini yang kita harus ubah, mindset kita harus kita ubah, bahwa puasa itu harus dari hati kita. Karena manfaatnya itu tadi, seperti hadis yang saya sampaikan, sangat besar sekali manfaatnya, yaitu adalah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dari itu, karena bulan Ramadan ini juga terbatas waktunya kan, 30 hari, belum tentu juga kita di bulan Ramadan berikutnya bisa merasakan bulan Ramadan itu sendiri. Bisa jadi kita besok sudah diambil nyawanya kan, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu manfaatkan sebetul-betulnya bulan Ramadan ini. Jangan sampai kelewatan dan selalu beramal-amal solih. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya, tapi di sini saya hanya menyampaikan salah satu keutamaan yang paling praktis, yang paling cepat, yang paling mudah dilaksanakan, yaitu ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Pesan terakhir saya adalah coba untuk ikhlas dalam berpuasa Ramadan. Jangan puasakan orang lain, coba berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح